Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa bersama saya, Penatua Yuli Siloi, dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Kamis 31 Agustus 2023. Merdeka. Saudara-saudara, mengawali kegiatan kita di hari ini, marilah kita mendengar akan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan, semua kasih dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari baru dengan nafas kehidupan yang baru, serta berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Bapa, mengawali kegiatan kami rindu untuk mendengar akan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan menuntun kita di hari ini diambil dari Injil Yohanes 1, Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Bunyinya demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita mengambil tema sesamaku. Saudara, kenapa Yesus lahir di dunia? Tentu saja Ia lahir untuk menyelamatkan manusia melalui karya salib. Itu benar, namun apakah itu satu-satunya alasan dan dampak dari Yesus lahir ke dunia? Tidak. Ketika Yesus lahir sebagai manusia seutuhnya, Ia menjadi benar-benar dekat dengan kita. Kita merasakan dan menyentuhnya langsung. Ia juga bisa menjamah dan menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada kita. Pernahkah kita bayangkan jika Yesus adalah tetangga samping rumah kita? Kita bisa menyapa Dia. Kita bisa menceritakan segalanya kepadanya. Kita juga bisa datang kepadanya, mengetuk pintu rumahnya di malam hari untuk meminta bantuannya. Kasih-Nya benar-benar kita rasakan. Kuasa-Nya bisa kita alami secara langsung. Inilah yang dimaksud Yohanes dengan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Betapa indah bukan? Dan itulah yang terjadi. Kita sekarang tidak lagi dibatasi oleh jurang dan dosa. Pengorbanannya telah menjadi jembatan untuk kita datang kepadanya. Namun, kita kadang lupa bahwa Yesus bukan hanya datang agar kita mengalami kasih-Nya. Ya, Ia juga mau kita membagikan kasih itu kepada sesama kita. Itu sebabnya Yesus menyatakan apa yang kita baca hari ini. Jangan hanya bayangkan kehadiran Tuhan di tengah kita, berarti kita bisa lebih mudah mendapatkan sesuatu darinya. Ia tak hanya hadir sebagai Tuhan yang memberi sesuatu kepada kita, tapi Ia juga hadir sebagai sesama yang kekurangan, yang butuh bantuan kita, yang perlu kasih dan kepedulian kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam mensyukuri usia penyatuan GKI yang ke-35, kita harus tahu
bahwa gereja adalah persekutuan yang sah dari orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang dengan kuasa Roh Kudus dipanggil dan diutus Allah untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya penyelamatan Allah di dunia. Dalam hal ini, GKI menempatkan dirinya sebagai pihak yang merespon panggilan dan pengutusan dari Allah yang menginginkan GKI menjadi mitra Allah untuk mengerjakan karyanya di dunia ini. GKI adalah gereja yang hadir di bumi Indonesia, sehingga misi yang dilakukan GKI adalah misi Allah dalam konteks Indonesia. Dan untuk GKI Salatiga dalam konteks kota Salatiga dan sekitarnya. Saudara, dalam rangka misi ini, maka setiap kita dipanggil untuk menghidupi misi tersebut dengan dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Saudara-saudara, mungkin kita ingat pertanyaan seorang ahli Taurat yang membuat Yesus menceritakan kisah orang Samaria yang baik hati. Siapakah sesamamu manusia? Lukas 10 ayat 29. Sesama kita bukan hanya mereka yang punya kesamaan dengan kita. Sesama manusia bukan sekedar mereka yang bisa memberi kita keuntungan. Sesama kita juga adalah semua orang yang membutuhkan. Hidup di tengah masyarakat yang beragam seperti Indonesia adalah kesempatan bagi kita untuk percaya, untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar menuruti perintah Tuhan untuk mengasihi sesama, dan kita tak bisa berkata kita mengasihi Tuhan jika kita tak mengasihi sesama kita. 1 Yohanes 4 ayat 20. Saudaraku yang terkasih, Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus adalah jalan satu-satunya menuju Bapa. Yesus adalah pencipta. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, kehadiran kita harus bisa membuat orang lain merasakan Kristus di dalam kemerdekaan yang telah kita alami. Merdeka dari dosa-dosa, juga tidak ada lagi penghalang untuk kita berhubungan dengan Kristus. Kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang baik, yang senantiasa menolong kita, yang selalu ada buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau baik, Engkau selalu mengasihi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur karena firman-Mu selalu menuntun kami, agar supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan di hari ini dapat menolong kami, menuntun kami dalam beraktivitas di hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah, kami serahkan kehidupan kami. Biarlah semua boleh terjadi atas kehendak-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berkarya, selalu diberkati dan menjadi berkat.